Pembuktian, kalau ilmunya asli, saya mau belajar di situ, saya tutup channel. Polemik di antara praktisi supranatural versus praktisi hipnosis, yakni antara Gus Samsudin versus pesulap merah, kini naik ke level terbaru. Gus Samsudin melaporkan Marcel Radival karena tak terima disebut melakukan penipuan atas sejumlah konten terapi pengobatannya yang diunggah di channel YouTube-nya. Lalu, apa reaksi pesulap merah atas pelaporan dirinya ke pihak berwajib? Apakah dirinya akan balik melapor atau siap-siap mendapat panggilan kepolisian? Pencemaran profesi dukun. Gus Samsudin melaporkan pesulap merah alias Marcel Radival ke Polda Jawa Timur atas kasus pencemaran nama baik hingga ujaran kebencian. Dia mengaku mempersoalkan pernyataan pesulap merah yang menyebut dukun itu hanya 2 jenis. Kalau tidak menipu berarti berlaku asusila. Pengacara Samsudin, Teguh Puji Wahono, menyebut kliennya tersinggung atas kalimat tersebut. Untuk itu pesulap merah dilaporkan atas pencemaran nama baik hingga organisasi profesi dukun. Teguh menyebut jika Marcel menyamaratakan profesi paranormal atau dukun semuanya penipu dan asusila, termasuk menuding dukun pijat dan dukun beranak. Bantah lakukan penipuan. Pengacara Teguh Puji Wahyono juga menyebut pesulap merah kerap mengatakan jika Gus Samsudin melakukan penipuan. Salah satunya lewat konten terapi pengobatannya yang disebut hanya trik sulap. Padahal saya tidak melakukan penipuan dan tidak ada satu orang pun yang merasa tertipu. Bahkan saya bisa menghadirkan orang yang ada dalam video yang diambil oleh Marcel. Dan alhamdulillah orangnya sembuh. Bagaimana orang yang tidak merasa ditipu? Justru orang lain mengatakan itu penipuan. Beber Gus Udin. Atas dasar itulah Samsudin bersama tim kuasa hukumnya membuat laporan dengan pelapor Marcel yang telah menyudutkannya atas dugaan praktik penipuan dengan modus pengobatan. Mengaku korban fitnah medsos. Sebagai pembina Padepokan Nurzat Sejati, Gus Samsudin mengatakan Padepokan itu telah menjadi korban pembentukan opini netizen di media sosial dengan tudingan penipuan yang menurutnya sama sekali tidak bisa dibuktikan. Dan itu adalah sebuah kebohongan atau fitnah menurut kami, ujar Gus Udin saat meninggalkan gedung utama kantor Polres Blitar. Ia pun mengeluhkan perseteruannya dengan pesulap merah yang berujung pada penutupan Padepokan merupakan imbas dari media sosial. Inilah hebatnya media sosial ya, hanya karena opini kemudian terjadi masalah yang seperti ini, tuturnya. Dia tidak menyebut pesulap merah atau Marcel Radival, dia hanya menyebut jika opini tersebut sebenarnya berasal dari satu orang saja. Namun kata Samsudin, opini dari satu orang di media sosial itu memancing masyarakat luas hingga berujung pada tuntutan penutupan Padepokan. Laporkan yang sebut dirinya penipu. Tak hanya pesulap merah, Samsudin juga mengancam akan melaporkan siapapun pihak yang menudingnya melakukan penipuan. Apabila ada seseorang siapapun yang menyatakan saya melakukan penipuan dan di situ tidak bisa membuktikan, hanya sebuah asumsi saja, maka ini nanti akan kami laporkan secara hukum, kata Samsudin. Samsudin mengatakan laporan yang ia lakukan adalah pelajaran bagi masyarakat agar bijak menggunakan media sosial. Ia tak mau netizen mendapatkan informasi hoax tentang dirinya. Karena negara ini negara hukum, berbicara tidak hanya bicara secara opini saja, pungkas dia. Tanggapan Polda Jatim. Laporan Gus Samsudin Jadab hingga info ini ditulis masih dipelajari di Treskrim Sus Polda Jatim. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengungkapkan saat ini laporan tersebut masih sebagai pengaduan masyarakat dan dipelajari oleh tim di Reskrim Sus Polda Jatim dan belum naik ke laporan kepolisian. Dirmanto menambahkan dalam aduan tersebut Samsudin juga menyertakan bukti-bukti berupa potongan video dari YouTube.
saat ini masih dipelajari. Kalau ditemukan ada bukti-bukti maka pelapor akan dipanggil untuk dimintai keterangan, ungkapnya. Lalu bagaimana dengan reaksi dan upaya yang akan dilakukan oleh Marcel Radival? Bisa kalian simak pada poin berikutnya. Pesulap merah laporkan Gus Udin. Jauh sebelum Gus Samsudin melaporkannya, ternyata Marcel Radival mengaku sudah pernah melaporkan Gus Samsudin ke polisi. Tapi sayangnya, laporannya tersebut ditolak. Saat itu pendekar ilmu merah ini berupaya menjebloskan Samsudin ke penjara dengan pasal penipuan. Marcel menyebut Samsudin sudah membodohi masyarakat dengan menjual jimat. Namun polisi menjelaskan jika bukan korban yang melaporkan, maka laporan tersebut ditolak. Saya dapat info Mas Udin ini katanya jualan tasbih yang katanya kebal pakai teknik debus. Sambungnya lagi dalam podcast Deddy Corbuzier. Sebagai praktisi, pesulap merah mengaku tak terima karena debus dijadikan alasan penjualan jimat. Iya, kayak ini bisa kalau kata dukun tuh buat pembersihan. Widih. Pesulap merah siap melaporkan balik. Sempat ditolak laporannya karena dianggap bukan sebagai korban. Hingga beberapa waktu lalu, Marcel terpaksa menahan diri melaporkan kembali seterunya tersebut. Namun momen melapor ke polisi akhirnya tiba juga pasca dirinya dilaporkan Gus Samsudin atas nama pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Laporan itu menurutnya justru akan berimbas baik kepadanya. Untuk itu saat info ini dituliskan, pesulap merah tengah menyiapkan pengacara sambil menunggu panggilan atas laporan tersebut. Nah, dengan dia melaporkan kayak gini, pencemaran nama baik, nantinya kan akan ada pembuktian juga di penyidik. Taruhan tutup channel. Selain merespons santai, Marcel juga akan melakukan taruhan pasca pelaporan dirinya. Tak main-main dengan taruhannya. Marcel mengaku siap tutup channel YouTube jika ia tak bisa membuktikan perkataannya bahwa Samsudin melakukan penipuan dan pembodohan lewat konten dan pengobatan yang dilakukannya. Sebelumnya dalam podcast Deddy Corbuzier, pria asal Tangerang itu berjanji jika ilmu pengobatan Gus Samsudin nyata, maka ia akan berguru dan akan memilih tutup channel yang selama ini dia asuhnya. Tadinya dalam pembuktian, kalau ilmunya asli, saya mau belajar di situ, saya tutup channel. Dalam keterangan lain, Marcel Radival mengaku laporan Gus Udin ke Polda Jatim justru akan jadi ajang pembuktian. Saat ditanya apakah ajang pembuktian itu terkait penyembuhan yang dilakukan Gus Samsudin karena ilmu spiritual atau hanya trik sulap, dia menambahkan selain pembuktian ilmu spiritual atau hanya trik sulap saat menyembuhkan pasiennya, pesulap merah bisa mengetahui jika omongan Gus Samsudin tidak dapat dipercaya. Bagus, jadi nanti ada pembuktian. Dia sendiri yang bikin undangan terbuka, tidak akan melaporkan ke polisi, tapi nyatanya melaporkan ke polisi. Jadi masyarakat bisa tahu omongan dia tidak bisa dipercaya dan nantinya akan ada pembuktian. Jelasnya. Nah guys, gimana nih kira-kira akhir dari upaya hukum yang sudah dan akan ditempuh keduanya? Menurut kalian, akankah ada pihak yang berakhir di Hotel Prodeo? Lanjutkan. Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Gus Samsudin dan pesulap merah. Silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Heboh, Gus Samsudin dibuat pusing lantaran kedoknya dibongkar mantan kameramen. Sempat bungkam dan tak berani ungkap kebenaran lantaran diancam akan dipidanakan bila mengungkap apa yang terjadi. Kini muncul seseorang yang mengaku mantan dari kameramen Gus Samsudin yang sudah berani dan ungkapkan apa yang terjadi selama ini. Seperti yang terlihat di unggahan story dan konten di kanal YouTube Dr. Richard Lee, seseorang tersebut mengungkapkan dugaan apa yang terjadi saat dirinya mengikuti Gus Samsudin. Awalnya bintang tamu Dr. Richard tersebut mengungkapkan tidak berani muncul lantaran diancam dipidanakan akan tetapi saat ini sudah ramai dan lebih aman. Dirinya pun berani muncul ungkapkan perihal Gus Samsudin, salah satunya mengenai ilmu Gus Samsudin yang bisa mengeluarkan listrik di keris untuk pengobatan. Diungkapkan oleh seseorang tersebut bahwa kerisnya hanya keris mainan yang memang didesain khusus dengan baterai dan bisa memunculkan aliran listrik.
Ilmu lain yang diungkapkan mengenai air yang dapat menimbulkan api ternyata hanya palsu dan itu hanya air kimia. Bahkan diungkapkan oleh orang tersebut ada seseorang pasien dari Gus Samsudin yang sampai saat ini belum sembuh lantaran diduga terkena air keras tersebut. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Panik dipermalukan, Gus Samsudin kini merasa terhina imbas Richard Lee, beri peringatan katanya sombong. Gus Samsudin ngamuk setelah dipermalukan oleh Dr. Richard Lee hingga ucap sumpah. Kini Gus Samsudin merasa profesinya terhina imbas perlakuan Dr. Richard Lee sebagai tuan rumah. Gus Samsudin kesal dengan Dr. Richard Lee. Ia merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh Dr. Richard Lee. Terlanjur kesal, Gus Samsudin beri peringatan. Sebelumnya Gus Samsudin jadi sorotan saat diundang untuk menjadi bintang tamu Dr. Richard Lee. Di mana dalam podcast tersebut Dr. Richard Lee seakan ingin membuktikan apakah Gus Samsudin benar sakti atau tidak. Awalnya Gus Samsudin ditantang untuk menyayat tangannya dengan menggunakan pisau yang telah disediakan. Dr. Richard Lee hanya ingin membuktikan apakah benar Gus Samsudin kebal dari pisau. Namun yang terjadi selanjutnya menjadi momen yang menjadi buah bibir netizen. Terlihat awalnya Gus Samsudin menolak secara halus tak mau melakukan perintah dari Dr. Richard Lee. Ia pun memberikan 1000 alasan agar tak menyayat tubuhnya menggunakan pisau dari Dr. Richard Lee. Namun lantaran terus didesak, Gus Samsudin akhirnya memutuskan untuk menyayat tangannya. Setelahnya, ia pun merasa kesal dengan tingkah Dr. Richard Lee. Ia merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh Dr. Richard Lee. Tak hanya itu saja, Gus Samsudin juga menyumpah serapahi Dr. Richard Lee gegara merasa dipermalukan. Gus Samsudin mengatakan imbas dari tantangan Dr. Richard Lee tersebut, tangannya menjadi merah-merah. Dan kemarin saya diundang di Dr. Richard. Di sana saya disiapkan pisau, suruh mengiris tangan saya. Lihat nih, lihat bekas irisan-irisan tangan saya, merah-merah nih, tuturnya. Ia menyayangkan sikap Dr. Richard Lee yang seakan meledeknya. Padahal awalnya ia bersikap terbuka saat menerima undangan dari Dr. Richard Lee. Saya diundang secara baik dan seorang muslim tentu saya menerima undangan itu. Karena ketika diundang ia harus datang, jelas Gus Samsudin. Betapa terkejutnya Gus Samsudin sesampainya di sana malah disiapkan pisau oleh Dr. Richard Lee. Padahal menurutnya, ia sudah mencoba untuk menolak tawaran Dr. Richard Lee secara halus. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Terungkap profesi asli Gus Samsudin, dukun yang berseteru dengan pesulap merah. Gus Samsudin ternyata dulunya penjual barang rongso sebelum jadi ahli spiritual itu. Hal ini diungkap teman Gus Samsudin, Neja, kepada Dr. Richard Lee. Neja merupakan pengepul rongsokan yang seprofesi dengan Gus Samsudin pada masa lalu. Lebih lanjut, Neja menjelaskan kalau pekerjaan sebagai pengepul barang rongsok tersebut dilakukan masing-masing, lokasinya pun berbeda. Dia ketika saya mengenal itu sudah ngepul rongsok juga. Masing-masing, saya kan di Tulungagung, dia di Blitar, jelasnya. Neja pun mengaku mengenal Gus Samsudin sejak 2013. Perkenalan mereka berawal ketika Neja membeli seng bekas dari Gus Samsudin untuk membuat atap gudang rongsokannya. Pertama kenal itu saya beli seng yang buat atap, beli seng bekas dari Gus Samsudin, ujar Neja. Kemudian istrinya bongkar perilaku Gus Samsudin, sebut tak sesuai penampilan. Sosok Gus Samsudin menjadi sorotan setelah berseteru dengan Marcel Radival alias pesulap merah. Namun baru-baru ini, Gus Samsudin kembali menjadi sorotan setelah istrinya, Yuni, membongkar perilakunya yang ternyata tidak sesuai penampilan. Perilaku Gus Samsudin tersebut diungkap sang istri saat menjadi bintang tamu acara Brownies. Menurut Yuni, Gus Samsudin adalah sosok pria yang asyik dan lucu. Bahkan Gus Samsudin memiliki karisma tersendiri di mata Yuni. Gus itu orangnya asyik dan lucu menurutku. Abah juga berharisma menurut saya, kata Yuni. Yuni juga mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan kepada publik bahwa Gus Samsudin memiliki perilaku yang ganjen. Soalnya Abah ini kan orangnya ganjen. Abah itu sebenarnya kan memang Gus, tapi orangnya itu asik, lucu gitu sebenarnya, ucap Yuni. Nggak sesuai dengan penampilannya, sambungnya. Kendati begitu, Yuni mengatakan bahwa Gus adalah suami yang romantis. Kemudian Gus Samsudin tuntut ganti rugi pada pesulap merah 100 miliar. Gus Samsudin tuntut pesulap merah lantaran merasa dirugikan setelah trik kesaktiannya dibongkar hingga padepokannya ditutup.
Jika pesulap merah tak punya itikat baik, Gus Samsudin acam melaporkannya ke Polda Jawa Timur. Jika tak ada itikat baik dari pesulap merah, Gus Samsudin bahkan menyatakan tak segan-segan melanjutkan proses di polisi. Gus Samsudin ancam akan lanjutkan proses hukum pesulap merah atas kasus pencemaran nama baik. Pernyataan itu diungkap Gus Samsudin channel YouTube Curhat Bang Denny Sumargo. Diketahui jika sebelumnya Gus Samsudin berseteru dengan pesulap merah yang membongkar triknya dalam dunia pedukunan hingga membuat padepokan miliknya ditutup. Dalam kesempatan itu, Gus Samsudin mengaku bahwa dirinya melaporkan pesulap merah atau Marcel Radival ke Polda Jawa Timur setelah triknya terbongkar hingga padepokan Nurzat Sejati miliknya ditutup oleh Pemkab Blitar, Jawa Timur. Tindakan hukum saya bukan cuma tentang pencemaran nama baik, tetapi mendistribusikan sesuatu hal yang bukan miliknya, ujaran kebencian, dan menimbulkan kerusuhan dan perusakan, ujar Gus Samsudin. Selain melayangkan tuntutan pidana, Gus Samsudin juga menuntut secara tegas dan tak main-main kepada pesulap merah agar ganti rugi sebesar 100 miliar. Penasihat hukum saya menuntut pesulap merah 100 miliar, katanya kepada Denny Sumargo. Selain itu, Gus Samsudin memberikan waktu kepada pesulap merah sampai hari Jumat agar memiliki itikat baik. Pasalnya, jika pesulap merah tetap bungkam dan tak meminta maaf padanya, Gus Samsudin dengan tegas akan melanjutkan masalahnya dengan pesulap merah ke ranah hukum. Sejak kebohongannya diungkap oleh pesulap merah, Gus Samsudin terus jadi sorotan publik. Bahkan kini imbas perseteruan tersebut, padepokan Nurzat milik Gus Samsudin ditutup sementara. Padahal biasanya padepokan Nurzat milik Gus Samsudin ini selalu ramai didatangi para pasien yang ingin berobat. Lantas lalu seperti apakah isi dalam padepokan Nurzat Sejati itu? Menarik untuk menelisik isi dalam dari padepokan Nurzat Sejati tersebut. Diketahui Gus Samsudin sempat menguak isi padepokan Nurzat Sejati di salah satu konten YouTube-nya. Melansir kanal padepokan Nurzat Sejati, di awal video Gus Samsudin memperlihatkan gerbang pintu masuk padepokan Nurzat Sejati. Terlihat di gerbang utama dibangun dengan ornamen dan ukuran seperti keraton.